Kita sambil record ya. Iya sih guys, kalau istrinya mengizinkan sih boleh. Cuman siapa guys? Siapa di sini istri-istri yang mengizinkan ya? Ada sih mungkin sih, cuman kayaknya nggak banyak sih guys. Ah itu ya teman-teman ya. Ada bang yang izinkan bang, jangan anak dua. jangan. Udah terlalu jauh gak sih guys? Ini kita bahas Mobile Legends aja gak sih? Ini udah yang pakai Kalea ya. Hati-hati kalian. Siapa yang mau mengizinkan? Iya, siapa di sini yang ingin mengizinkan bahwa suaminya punya istri 5 biji teman-teman ya? Siapa guys? Gak ada guys. Jarang. Siapa selanjutnya? Oke, kita lihat dulu ada. Wih, gelo guys. Ada yang pakai Sun ya. Bahas apa Mar? Iya ini kita lagi bahas apa guys? Kita lagi bahas film yang sedang booming di TikTok teman-teman. Apa guys nama filmnya guys? Tidak ada yang bisa lari dari tinju. Apa guys nama filmnya apa guys? Aku suka bau bubuk pesiu. Filmnya aku lupa tapi yang ku tahu ada tentang bida. Iya, bida. Nah, itu ya, wallet ya. Demi kemuliaan. Wallet dunia aku bida itu guys. Lagi booming guys di TikTok guys. Bocil-bocil suka nonton ya. Bidaah ya bidaah. Main canggih depan global canggih katanya. Buset. Traitor pakai canggih ya, beneran canggih. Logo jangan kata Bang Dimas. Biarkan mereka kemari. Jadi jungler kah Bang Di? Guys, ini gak ada jungler guys. Loh, tanpa jungler atau tanpa letri kah? Siapa tuh di pintu? Apakah ketua kita? Kalau kok denger spell. Ingetin ya tapi ya tadi ya. Maunya Onyx sama RRQ guys. Abis ini guys. Siap. Iya. Yang di pintu. Iya guys, ketua guys. Ketua lagi makan guys. RRQ Falcon katanya. Falcon kagak ada guys. Adanya yang lain. Belum buat guys. Adanya upgrade. Ajaklah caster katanya. Gak bisa teman-teman. Gak bisa guys. Gak bisa teman-teman ya. Nanti kita ajari dulu. Oke. Ngeri draftnya iya nih pada gacor-gacor. Pada gacor-gacor guys, ngepikir guys. Oke ya, kita langsung welcome to Mobile Legends aja teman-teman. Match yang ketiga, EPOS versus Onyx. Siapakah yang berhasil untuk nantinya bisa mengamankan kemenangan buat match yang kali ini? Ada Amiterasu dengan mencoba untuk memakai Tigreal. Koze di top lane tentunya akan mencoba untuk bertarung melawan seorang Moskop dari Onfa untuk match yang sekarang. Kita akan lihat sebuah serangan-serangan yang tentunya akan dilakukan. Dengan Onfa yang berhadapan serang Koze, 2 god laner terbaik ya. Bisa satu buffer spot berhasil dikuasai langsung oleh seorang Sieper, tapi berhasil dibalas langsung oleh seorang Sikira pada match yang kali ini. Dengan memakai Kagura, siap untuk bisa bertempur. Mencoba mengerahkan serangannya ke seorang Traitor yang kini sedang mencoba memberikan pressure lebih karena sebuah purple. Tapi lihat ada pergerakan dari seorang N4B yang juga mulai bersiap untuk bisa mengambil karena sebuah purple dari pasukan teman-teman tim lawan. Maka mencoba untuk juga melakukan pengambilan karena sebuah buff yang ada di area bawah. Sieper dengan mencoba berhadapan dengan serang Sano di sana. Dimas mencoba untuk berfokus mengambil karena beberapa buff. Harus dijaga dengan cukup baik jika ingin pengambilan yang bisa dilakukan dengan cepat dan juga gampang di match kali ini ya. Tanpa harus kesulitan untuk bisa ngambil dengan pressure yang mungkin bisa dilakukan. Dengan beberapa serangan yang harus terjadi, kita lihat pengejaran pun juga dilakukan. Koze akankah harus terkena tumbangan? Wave-nya pun masih berhasil diplating dengan begitu baik dan akan mulai mencoba mencari sebuah poin kill kedua tentunya untuk sebuah tim di match yang kali ini. Masih bete padahal udah nonton film
Film apa tuh? Jangan nonton film itu dong. Bidah dong. Jangan nonton film bidaah dong. Jangan dong. Pasti makin bete ya. Penculikan masih bisa terjadi. Shikira berhasil melakukan 2 pick off. Dengan harus juga terlempar dengan adanya seorang Sieper yang juga berhasil memberikan satu bawaan lasit. Mencoba juga mengamankan seorang Dimas dari depan dengan double kill yang juga berhasil terconnect. Persiapan untuk bisa mengambil karas botar pertama, apakah bisa terjadi dengan satu batas oblet yang juga kini dilakukan. Ambil tersebut terancam dan mencoba untuk bertahan di salah satu buah sambaran dengan satu tombak manis. Bisa langsung dipersiapkan. Wangkil zaman pun berhasil terjadi buat teman-teman dari tim Pos di game yang kali dengan creep yang juga berhasil untuk diambil. Seorang N4B benar-benar mencoba untuk lebih baik dengan gold yang kini juga kayaknya udah mulai berbeda ya. Belum lagi dengan level yang juga harus tertinggal, tapi Shikira masih mencoba untuk mempermulus keadaan untuk bisa mengamankan seorang traitor di area tengah. Dengan Shikira juga berhasil untuk menambah pick off yang ketiganya. Kita terakhir pun juga kini akan jadi sebuah opsi berikutnya. Dengan Sieper yang harus mencoba untuk selamat dari sebuah pertarungan. Dengan kini sendirian, mencoba untuk ditahan. Apakah berhasil pulang dengan selamat ke area belakang? Dengan dorongan yang terjadi dan implosion pun tentunya siap banget untuk seorang Amaterasu bisa lakukan. Tapi Ryan dengan keunggulan satu lagi pemain ini bisa ngebuat akhirnya seorang Sieper selamat dari ancaman yang terjadi. Yang bahkan berhasil memberikan sebuah ganking ke seorang Sano yang harus sedia dan point kill pun harus didapatkan. Belum lagi dengan satu motor yang juga berhasil diambil dengan adanya seorang N4B di sana. Retribution pun terkonek sudah mengambil karas bot Turtle yang pertama ya. Tak usah alasan lagi Mar katanya Kak Angira. Mau ngirim. Oke, logo Falcon guys. Abis ini ada teman-teman ya. Logo Falcon is real teman-teman ya. Dan kini juga harus menjaga sebuah area di bagian bawah. Alpha mulai mencoba untuk memanfaatkan keadaan. Apalagi dengan Sano yang nggak bisa terlalu ke depan ya. Pengancar karas bot turret pun akhirnya terjadi. Alpha mencoba untuk mencari opsi lain untuk bisa menambah lagi goldnya untuk game yang kali ini kan. Gold yang berhasil dikuasai oleh seorang Onfa ya. Ini semakin kuat banget dari segi level juga ya untuk di match yang sekarang. Dengan harus beda satu level dari seorang Kuzi. Meskipun memang harus bertukar laning untuk match yang kali ini. Yang Shikira yang juga harus mencoba untuk mundur lagi. Mencoba memperkuat sebuah serangannya. Mengincar seorang Ryan K di depan dengan seorang Terror yang juga kini masih belum bisa untuk menambah sebuah pick off-nya. Mencoba untuk mengambil kesempatan dengan satu buah purple yang mungkin bisa dicuri. Tapi Shikira pun masih bisa untuk mengambil satu buah purple dengan cukup baik. One lasitnya berhasil terconnect dengan kini harus berapa serang Ryan. Tsunami Slam akan digunakan. Mencoba menculik seorang traitor dengan bantuan satu buah flame shot. Tapi Times Oplet pun juga berhasil dikeluarkan. Rehan berhasil melakukan pengambilan. Dan kini juga mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah seorang pemain yang juga terkena Tsunami Slam. Dimas berhasil untuk terkena double kill. Rehan menambah pick off-nya lagi dengan cukup baik di match kali ini ya. Falcon yang hijau apa yang merah? Yang merah teman-teman. Dengan satu buah cutting minion yang juga sedang dilakukan oleh serangan Onfa. Mencoba untuk menghadirkan penghancuran turret sepertinya di bagian atas sana ya. Dengan Koze yang kini juga harus lebih mencoba untuk mempertahankan sebuah areanya di bagian atas sana ya. Dengan satu buah koreksi juga berhasil diambil oleh seorang Sano. Mencoba untuk menghancurkan kah turret. Sieper menjaga dengan cukup baik. Dengan prioritas yang juga kini harus dipentingkan ke arah sebuah turtle yang ada di top lane. Apakah bisa dipegang oleh teman-teman tim Pos dengan sebuah retribution dan serang Rehan. Mengambil ke arah sebuah turtle tanpa ada gangguan. Bersama dengan satu buah santekan yang juga berhasil membuat serang Dimas pun berhasil ditumpangkan. Killing spree pun terjadi. Namun Ryan pun juga terkena eliminasi. Sana pun mulai mencoba mengejar tapi serang traitor pun masih berhasil selamat kali ini. Dengan Sieper yang juga kini mulai ikut dalam pertarungan bahkan harus ke arah tengah. Ring Sestrom akan jadi sebuah pilihannya untuk bisa melakukan penyerangan di depan sana dan traitor. Lagi dan lagi dalam posisi yang gak cukup aman ya untuk bisa dikawal ya. Ini yang kadang bisa ngebawa masa untuk serang traitor karena posisinya adalah dengan darah yang sangat tipis ya. Akan sangat sulit untuk bisa melakukan penyerangan dengan baik. Karena terus dijadikan opsi untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu teman-teman ya. Dan kini juga mencoba untuk memberikan satu buah pressure ke arah sebuah purple dan Times Oplet. Dan langsung dengan bantuan Ring Sestrom mengobrak-ngabrik pasukan dari tim Onyx dengan purple yang harus kembali dicuri. Dengan Shikira juga kini akan jadi sebuah opsi untuk bisa ditumbangkan dengan adanya bantuan Spear of Destruction.
berhasil mengenai seorang Sano meskipun hanya mengenai sebuah bayangan. Tapi bayangannya bukan bayangan sembarangan ya. Bayangan seorang Sun yang siap juga untuk kembali bertempur dan tsunami slamnya harus digunakan karena sebuah bayangan yang ternyata harus hilang begitu saja. Malas ngudek galeri katanya. Myanmar katanya. Falcon Myanmar guys, berarti guys yang merah-merah guys. Dengan harus mengenai serangan Amaterasu, serangannya mencoba membuka dorongan langsung. Amaterasu dengan sedikit hammer memberikan pressure besar karena serang Rider di game kali ini. Dengan pengacara kantor di tengah yang berhasil terjadi. Tap Sobet pun bisa digunakan. Ray mencoba untuk escape dengan sebuah Meteor Shorin juga berhasil untuk melakukan sebuah pick up di depan. Amaterasu pun harus terkena sebuah eliminasi dan penghancuran karena sebuah turret pun juga kini akan dilakukan oleh teman-teman dari Simi Pos. Mulai ada beberapa objektif yang bisa untuk mereka tingkatkan dan ini yang ngebuat teman-teman dari Tim Onyx ya semakin kesulitan untuk gamenya yang ada di game sekarang. Belum lagi dengan gold yang masih tertinggal sekitar 7 ribuan. Mereka harus cari cara untuk bisa memperbaiki sebuah gamenya di game kali ini ya. Wah, game aja harus diperbaiki apalagi hubungan kalian ya. Dengan kita lihat sebuah setup yang akan dilakukan langsung oleh serangan Amaterasu, mencoba untuk membuka momentum. Dorongan tadi sempat dilakukan, tapi entah kemana. Tadi kita lihat dorongan yang terjadi dan purple-nya harus kembali dicuri. Serangan pun kini terjadi, memberikan satu rotasi dengan Shikira yang harus jadi sebuah opsi. Satu penyerangan lagi pun juga kini akan dilakukan dengan Dimas yang harus tertinggal level cukup besar ya. Ini bakal menjadi penghambat untuk pasukan dari Tim Onyx tentunya untuk bisa bertahan. Belum lagi dengan Lord yang pertama yang akan jadi sebuah opsi untuk bisa ditumbangkan di sana. Onfa mencoba untuk memberikan pengambilan sepertinya dengan Traitor yang juga kini sedang bersiap mencari kesempatan untuk bisa menjaga dan Lordnya pun berhasil dibawa. Rehan gunakan satu retribution dengan cukup baik, cukup tepat dan gak ada penyerangan yang cukup bisa dimaksimalkan kali ini. Bisa tsunami slam pun juga berhasil terjadi. Mencoba untuk kabur namun harus terkena satu beam potion kali ini. Harus berhati-hati. Hampir harus pun ditumbangkan. Wagi Saman pun kembali terjadi buat teman-teman dari tim pos di sana dengan bantuan lagi Sengstrom-nya. Shikira pun dalam bahaya. Mencoba untuk kabur dengan darah sekaratnya tapi apakah bisa dilakukan dengan Zaman Force dan juga seorang Sano yang kini nekat ke bagian depan. Membuka serangan tambahan dan bisa membuat pasukan dari tim lawan pun dalam sebuah ancaman. Dengan beberapa bayangan tambahan yang juga dikeluarkan, harus memukul mundur langsung pasukan dari teman-teman tim Impos untuk melakukan recovery terlebih dahulu. Tapi Rehan dengan permainannya kita lihat dengan posisi yang belum sama sekali tereliminasi ya. Mungkin ada sebuah opsi juga untuk seorang Rehan bisa memenangkan MVP win-nya untuk game kali ini kalau misalnya bisa memenangkan match-nya ya. Dengan serangan-serangan ini juga terjadi dari serang Dimas mencoba untuk mengambil kesempatan meskipun terkena sebuah Meteor Shower cukup membahayakan. Dimas harus disergap. Gak berhasil untuk bisa selamat dari pertahanan tersebut dan serang Sieper pun juga kini masih mencoba memaksakan menjaga sebuah purple untuk bisa dicuri. Lagi dan lagi seorang Rehan pun mencoba untuk melakukan lagi sebuah serangannya kali ini. Di saat satu warning incessant pun juga tadi sempat terjadi. Amaterasu harus berhati-hati menggunakan sebuah flicker untuk bisa berhasil kabur dan turret pun juga kini akan kembali dihancurkan di bagian tengah sana. Follow-up lain pun kini dilakukan dengan Sano yang juga harus kembali mundur. Sayangnya Indonesia pun juga berhasil dihancurkan di arah top lane di sana ya. Halo Bang Skyvolt, welcome. Dengan pertahanan yang harus tersisa di area belakang aja ya. Apakah bisa menahan ke arah sebuah gamenya pada match yang kali ini? Ini bakal membuat pasukan di Pos makin lebih baik lagi untuk bisa mengamankan matchnya di game kali ini ya. Dengan gold yang juga udah semakin mereka perkuat ya. Masih match 3? Iya masih match 3 guys. Dengan defense yang terjadi, serangan pun kini juga bakal terbuka dengan satu buah Sengstrom. Dia akan untuk bisa kabur. Dengan gold yang juga harus didapatkan, serang Shikira pun harus kembali tumbang. Dengan tap open yang juga terjadi dan tsunami slam yang membuat serang Ryan pun sepertinya selamat dari sebuah pertarungan. Triple kill from Onfa pun dan kini mencoba untuk membuka sebuah maniaknya. Lihat Onfa harus terkapar tapi sebuah maniak yang berhasil didapatkan membuka wipeout langsung untuk game yang kali ini. 5 pemain pun tumbang dari pasukan Tim Onyx. Dengan kini harus menunggu respon. Tentunya wave minion di bagian tengah akan langsung mencoba dijalankan. Dan ini akankah jadi sebuah bencana untuk langsung bisa mengamankan gamenya. 3 pemain pun langsung mencoba untuk memberikan sebuah cover di sana. Dengan dorongan ini juga kini akan dilakukan langsung serangan Amaterasu. Mencoba menangkap serangan Ryan yang begitu free untuk bisa langsung terpick up. Tales Outlet pun dilakukan langsung dan N4P atau Rehan kali ini
masih membawa penculikan lagi ke seorang pemain dan harus mencoba untuk berhati-hati lagi dengan pertarungan yang semakin sengit untuk bisa terjadi. Namun killing spree pun juga dilakukan oleh seorang Sieper pada match yang kali ini, dengan Lord yang juga kini akan berhasil terbuka untuk bisa langsung didapatkan. Pasukan dari teman-teman tim EPOS sepertinya nggak akan mau ngebuang waktunya untuk bisa cukup lama-lama ya, karena tentunya pembalikan keadaan menurutku sih bisa banget untuk bisa dilakukan. Apalagi dengan Koze yang tentunya ya bisa menjadi sebuah senjata yang cukup mengancam. Dengan kini juga mencoba memanfaatkan beberapa buffnya untuk bisa didapatkan. Stoku kali ya harus masuk ke becek-beceknya teman-teman ya. Kalau misalnya pengen dapetin pasifnya kali ya guys, harus main di sekitar situ ya. Terus juga nantinya akan ada tambahan darah ya, bukan cuma buat kalian tapi buat teman-teman kalian juga gak sih guys. Yang kini serangan mencuri fokuskan di bagian top lane. Sayangnya seorang Rehan pun terkena eliminasi untuk yang pertama kali. Dengan Dimas yang juga harus dijadikan opsi. Bagi kesamaan pun terjadi. Lord pun juga kini mulai dijalankan. Apakah berhasil mendapatkan sebuah kesempatan untuk langsung mengamankan ke arah sebuah gamenya? Anfa pun juga harus tumbang di area sana. Dan lihat dengan 3 orang pemain tersisa, dengan Lord yang kini bakal mulai masuk, tapi gangguan dari seorang Sikira mencoba membuat seorang Lordnya kesulitan untuk bisa masuk ke arah sebuah dalam. Dan 3 orang pemain dari pasukan teman-teman tim EPOS kini akan mencoba untuk masuk, memberikan team fight lebih sehingga mungkin akan menyulitkan pasukan di tim lawan. Tapi Sieper pun juga kini terlalu free, bakal mencoba untuk langsung eliminasi. Penambahan darah pun gak cukup baik untuk bisa membuat diri pun masih bisa selamat, dan harus tumbang begitu saja. Di saat Ryan pun juga kini masih mencoba untuk menculik lagi ke arah sebuah purple dari pasukan tim lawannya ya. Dengan purple yang masih bisa didapatkan, kita lihat ini masih ngeculik purple dari pasukan tim lawan ya. Dan pasukan tim Onyx pun harus lebih mencari cara untuk bisa membuat gamenya untuk mereka menangkan ya. Dengan gold yang memang tertinggal, tapi mereka masih punya kesempatan sih guys. Gak ada yang gak mungkin ya untuk bisa ngubah jalannya pertandingan dengan satu buah Dragon Spear yang juga udah berhasil diamankan oleh serang Sano. Kita lihat Sano mungkin bisa jadi pemanfaatan yang bagus buat melakukan sebuah speed push ya, entah itu di area atas atau mungkin di area bawah, sehingga mungkin bisa membuat pasukan dari EPOS gak bisa main dengan cukup bagus lagi buat mainin dari segi team fight-nya ya. Cuman emang mereka punya seorang Link juga sih untuk bisa fleksibel ya, mengatur serangan di arah set lane. Dengan kini harus lebih menunggu, Sikiraka akan jadi pemain yang bakal dijadikan umpan. Dengan Ryan yang harus tadi membawa satu buah pukulan meskipun gak cukup mengancam. Amaterasu pun juga kini harus dibayang-bayang. Tsunami Slam pun terjadi. Amaterasu akan jadi sebuah opsi dengan dorongan yang juga dilakukan. Amaterasu pun mencoba kabur, namun seorang Ryan pun harus ditumpangkan. Bagi apa terjadi buat kedua tim kah kali ini? Dengan kini kita lihat juga ada pemain yang mencoba untuk masuk. Ryan harus mencoba untuk kabur. Meteor menjadi jalan terbaik untuk bisa memukul mundur, untuk nggak bisa ngejar ke arah seorang Ryan yang ternyata masih berhasil untuk kabur. Pamit Mar katanya siap Bang Ferry, terima kasih tadi udah main ya. Guys yang pengen ikutan main masih bisa ya teman-teman ya. Abis ini kita masih ada kosong, jadi kalau kalian pengen ikutan main boleh teman-teman ya. Satu ball recall ini juga bakal nambahin banget sih guys buat efek regen, dan Koze harusnya bisa lebih deras juga ya buat nambah darah dan siap bertempur kalau misalnya ada Biostation team fight yang mungkin terjadi di arah depan sana ya. Bisa menjadi pemain yang jadi kunci ya. Dengan siapa yang juga masih menunggu. 9 pick up sudah berhasil didapatkan. Range Sestron pun terbuka. Spear of Destruction pun juga tadi sempat terjadi. Alpha pun mengambil kesempatan untuk bisa mengambil ke arah seorang pemain. Meskipun gak cukup lama untuk bisa membuat diri pun juga berhasil bertahan. Tsunami Slam pun terjadi dan Ryan pun harus dalam sebuah ancaman di game yang kali ini. Tales of Blood yang langsung oleh Rehan dan kini harus pulang. Mulai ada beberapa pick up yang cukup membahayakan, tapi satu orang pemain dan hampir saja base-nya dihancurkan. Dengan wave yang juga kini masih berdatangan akan menjadi masalah penting. Harus benar-benar bisa ditahan ya dengan baik. Ini si Traitor benar-benar udah kayaknya cukup stres juga kali ya buat bisa langsung ngamanin ke arah gamenya, sehingga langsung mencoba untuk membuka sebuah speedus untuk bisa ngancurin langsung ke arah base-nya. Namun tersisa setipis sudah ya darah dari sebuah base, dan itu masih bisa bertahan. Namun Lordnya harus malah didapat kalau serang Rehan dengan satu buah Retribution. Retribution dari Rehan mengubah jalannya pertandingan.
Lord yang harusnya cukup baik untuk bisa diambil, namun gagal untuk bisa terjadi. Gagal untuk bisa membawa kekuatan tambahan di game yang kali ini. Kita pasangan di Pivos pun kini mencoba untuk melakukan beberapa penyerangan lagi. Para sebab pun mulai mencoba didapatkan oleh seorang Alpha di sana. Dengan kini juga mencoba untuk menjalankan juga sebuah area di bagian atas di sana. Dengan permainan yang gagal untuk bisa mengambil Kara Lord. Kini pasangan tim Onyx pun harus lebih bertahan, menjaga asa mereka dengan defense yang harus terjadi. Dengan defense yang kayaknya harus lebih difokuskan ya, untuk ke arah dalam, dan harus membuat mereka lebih berhati-hati dalam membuka pertarungannya di match yang kali ini ya. Ini kita lihat apakah terjadi endgame yang mungkin bisa dilakukan. Spear of Nutrition pun terconnect, Exoblade pun mencoba digunakan, Raya mencoba menjadi sebuah badan di saat Meteor pun digunakan. Apakah bakal rata dari pasukan tim Ipos karena defense yang cukup disiplin dari Onyx pun bisa membuat masalah. Dua orang pemain gak ikut, dan itu yang ngebuat pasukan dari tim Ipos kekurangan sebuah damage ya. Belum lagi penjagaan yang tentunya harusnya bisa dilakukan oleh seorang Sieber. Dan ini yang ngebuat sebuah blunder pun terjadi. Dan ini bakal ngebuat pasukan dari tim Onyx apakah berhasil memberikan punishment lebih untuk pasukan dari tim Ipos agar bisa dikalahkan langsung di game yang kali ini ya. Loh, mereka harus ada sebuah kesalahan, dan itu cukup bencana ya. Belum lagi dengan Sano yang juga malah berhasil memenangkan pertarungan di bagian atas. Satu pick up pun terjadi lagi, dan split push akan jadi jalan terbaik untuk bisa membuat pasukan dari tim Ipos kini kehilangan beberapa turretnya di arah depan. Dengan kita lihat Sikarnya juga sedang menunggu, penghancuran kartu turret pun terjadi di arah tengah sana. Dengan Onfa yang juga kini harus ketahuan, dan tsunami slap pun terjadi. Serang Rain pun mencoba mengelur waktu, dan ada Meteor yang juga dilakukan serang terhadap serang Sikira mencari target. Meskipun gagal dilakukan, dan Ryan pun masih dalam sebuah kondisi yang cukup mengancam. Hampir saya tumbang, namun Spear of Nutrition pun langsung mulai mencoba membuat Alpha pun muncul, dan gocekan dari Sano berhasil membuat dirinya pun selamat. Dan Purple yang kini sedang mencuri-curi, berhasil didapatkan oleh seorang Reyhan. Mencoba untuk pulang, kini mencoba untuk memaksakan serangan mungkin bisa kembali dilakukan. Makanya akan jadi opsi untuk bisa terkena sebuah eliminasi lagi. Serangan pun di arah Purple pun mulai terjadi, dan Dimas pun mulai mencoba untuk bergerak, memberikan serangan dengan cukup kuat. Namun sebuah Exoblade pun juga kini bisa menjadi masalah karena harus digagalkan terfinal Bow. Dan lihat masih ada beberapa pemain lainnya yang harus membuat seorang Sieber pun kini berhasil dengan sebuah double kill Sekira. Apakah menjadi pemain yang bisa ya membantu untuk bisa memberikan sebuah endgame langsung buat teman-teman dari Onyx di game yang kali ini. Impulse tadi sempat terjadi, mencoba memberikan sebuah buying time dengan harus Rehan yang tumbang, dan Traitor pun sendirian. Ini bencana untuk pasangan tim lawan yang sepertinya akan langsung mencoba dikalahkan. Bencana pasukan dari teman-teman tim Onyx berhasil mengamankan matchnya untuk game yang kali ini. Comeback is real terjadi. Hero yang kini digunakan dengan sangat-sangat baik menunggu Kara late game untuk bisa lebih kuat dalam melakukan beberapa pasangan serangan, dan itu yang membuat pasangan tim lawan pun harus malah dikalahkan. Dengan sebuah coklat yang terjadi keresahan Traitor di sana, dan 3 emas berhasil didapatkan oleh seorang Sieper, Onfa, Ryan, dan MVP dari seorang Rehan ya. Saudara, kita lihat dari tim dari Onyx ya, mereka mendapatkan 2 emas dan MVP dari Koze lagi. What? Koze terlihat mulai mencoba untuk lebih tinggi dari seorang Onfa, yang kini ternyata udah berhasil mendapatkan 5 kali MVP ya. Dengan 2 emas dari Sikira dan juga Sano, dan 2 silver lain terjadi ke arah seorang Amaterasu dan Dimas di game kali ini guys. Statistiknya kalian bisa lihat aja untuk match yang sekarang. Kita akan lanjut untuk masuk yang game berikutnya. Siap Bang Ray 1 ya, udah ku catat ya. Ini memang kemenangan yang tadi berhasil terjadi. Kita lihat dengan permainan yang begitu luar biasa. Onyx punya mental yang tangguh sih guys, karena menurutku sih ya kemampuan dari permainan nggak cukup ya untuk harusnya bisa ngebawa comeback guys. Harus ada mental yang juga kuat untuk bisa membawa gamenya diambil alih guys. Kelas gak sih bro? Kita langsung upload ya.